Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Delpaco ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yang di mana aplikasi ini mempunyai tema COVID-19. Nama saya Joshua Hyanda Fes Pangaribuan dengan NIM 113190229 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Artasya Natalia Simatupang dengan NIM 1131950 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Octavia Stompul dengan NIM 113195051. Dan saya Lucy Patricia Putar-Putar dengan NIM 113195056. Baiklah, yang pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai UI dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama itu dapat kita lihat ini mana flash screen-nya. Flash screen. Ini mana yang terdapat pada layar kita itu yang pertama itu mengenai login. Di sini kita dapat login sebagai admin dan juga sebagai user. Yang pertama yang akan dilakukan login yaitu sebagai admin. Di sini kita dapat lihat tadi ada flash screen yaitu dengan settingan waktu 1,5 detik. Yang pertama kita akan login sebagai admin. Dapat kita lihat di sini ada 3 menu utama yaitu berita, COVID dunia, dan daftar akun. Pada berita, admin dapat mengedit berita tersebut. Dan juga dapat menghapus berita. Di sini kami memakai metode refresh untuk melihat apakah sudah terjadi perubahan. Di sini akan dicontohkan untuk menambahkan berita. Kemudian kita akan melakukan refresh. Kemudian dapat kita lihat di sini contoh dari berita. Yang kemudian selanjutnya ada COVID dunia. Di sini sama dengan user dan admin, angka yang ditampilkan itu sama, tidak ada perbedaannya. Yang ketiga itu mengenai daftar akun. Pada bagian ini, admin dapat melihat akun-akun apa saja yang telah mendaftar dan juga admin dapat menghapus akun yang telah mendaftar. Selanjutnya kita akan login sebagai user. Baiklah, pada tampilan user kali ini hanya dimunculkan yaitu mengenai berita dan juga COVID dunia. Yang pertama kita akan melihat mengenai berita. Seperti pada admin tadi, admin boleh untuk mengedit ataupun menghapus berita. Namun pada user kali ini, user hanya dapat memview berita tersebut, tidak dapat mengedit ataupun menghapusnya. Pada COVID dunia, sama dengan admin tadi, di sini juga user hanya dapat memview atau melihat jumlah perkembangan COVID di dunia. Yang dimana positif ada 102,548 juta, yang meninggal ada 2,219 juta, dan yang sembuh yaitu bertotal 56,7 juta.
Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ketika kita membuat sebuah activity baru, maka akan ikut terbuat juga activity XML-nya. Di sini bisa kita lihat ada 10 jenis activity yang kita buat. Untuk activity account, untuk akun activity kita membuat adanya recycle view di mana untuk menampilkan list item yang besar untuk kedepannya. Kemudian kita juga membuat adanya metode ambil account yang akan berfungsi yang akan kita buat adanya local API yang akan menghubungkannya nanti untuk mengambil sebuah akun dari kelas. Kemudian bisa kita lihat ada untuk activity add berita di mana untuk berfungsi untuk menambahkan berita. Kemudian adanya admin berita activity yang di mana admin bisa mengedit sebuah berita tersebut. Kemudian untuk admin homepage merupakan tampilan untuk seorang admin. Kemudian di COVID dunia activity kita akan ditampilkan jumlah angka untuk melihat banyaknya yang terkena COVID, baik sembuh maupun meninggal. Kemudian di bagian activity loginnya itu untuk membuat UI yang telah dijelaskan seperti teman saya tadi, di mana untuk memasukkan adanya email dan username-nya. Kemudian kita masuk ke registrasi activity, di mana sebelum kita login kita harus melakukan registrasi dahulu. Untuk splash screen activity dapat kita lihat seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi. Kemudian untuk user berita activity merupakan akun user di mana hanya cuma bisa untuk melihat saja. Kemudian untuk user homepage merupakan untuk halaman activity bagi user. Di sini kami juga memakai apabila ada sources seperti gambar-gambar ataupun font, itu akan dimasukkan ke dalam folder drivable. Kemudian bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis source yang telah kami masukkan ke dalam folder drivable. Kemudian layout yang telah kita buat tadi kita akan masukkan ke dalam folder layout. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk adapternya, pertama itu ada account adapter. Nah, di mana pada account adapter kita mengakses ke recycle view-nya. Yang sebelumnya itu adapternya akan untuk membuat inner class view holder-nya. Ini berguna untuk menyimpan elemen layout dari view. Di mana ada pada text view TV ID account, TV email, TV password ini didapatkan pada user. Dan untuk text view-nya itu berada pada card itemnya. Di mana untuk berita adapter dan berita adapter user itu memiliki code atau logic yang sama dengan akun adapter. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang head feed atau bagaimana cara kami mengambil data dari internet ataupun baik lokal. Yang pertama, di sini dapat kita lihat kita membutuhkan head feed di Bootreader. Nah, di sini kita dapat lihat kita membutuhkan head feed API, yaitu head feed-nya, dan juga konverter datanya menjadi JSON.
Di sini versinya 2.9 dan 2.9. Kemudian di head server, nah di sini ada base URL yang online atau API online. Di sini kami menggunakan API kawalkohona.com karena di sini adalah API gratis untuk mengetahui info Kohona. Sampai saat ini API ini masih terus diupdate. Nah, untuk yang kedua, ini adalah kami menggunakan web service untuk mengakses database lokal kami atau MySQL dari SAMPP-nya. Kemudian di sini saya menggunakan koneksi head habit untuk memulai koneksi dengan online-nya. Kemudian koneksi lokal head habit untuk memulai koneksi dengan lokalnya. Kemudian selain membutuhkan head habit server, kita juga membutuhkan beberapa API. Di sini API-nya untuk berinteraksi dengan PHP atau file PHP. Untuk di sini salah satu contohnya untuk berinteraksi dengan file-file PHP yang sudah kita buat di sini. Nah, file-file PHP ini tujuannya untuk yang pertama untuk mengambil berita, mengambil account, kemudian mengambil user account, menghapus account dan lain-lainnya. Ya, untuk menambah account kita membutuhkan add form URL encoded, artinya setiap request yang dikirimkan ke tambah account PHP itu akan berbentuk form. Dan setiap formnya atau setiap fieldnya akan dianotasikan dengan add field. Seperti itu. Kemudian untuk setiap ambil account atau ambil user account, kami menggunakan request method yaitu add post. Begitu juga untuk API yang lainnya atau interface yang lainnya. Kemudian untuk merepresentasikan data dari database atau data dari JSON yang kami ambil itu kami membutuhkan entity atau data model. Di sini entity kami ada 4, 2 untuk berita dan account, yaitu entity yang ada di lokal atau di MySQL lokal, yaitu account dan berita, begitu. Dan 2 yang dari online-nya, yaitu yang pertama data COVID dunia, ini berbentuk name dan value, kalau bisa kita lihat di API Kohona. Nah, untuk data globalnya, dia hanya berbentuk name dan value seperti ini, baik sembuh, meninggal, ataupun positifnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk data COVID yang di Indonesia, dia berbentuk name, positif, sembuh, meninggal, dan dirawat. Itu akan ditampilkan pada saat user atau admin login ke aplikasi kami, seperti ini contohnya. Ketika admin login, maka untuk data COVID Indonesia dan data COVID dunia akan diambil dari API yang online atau dalam hal ini kawalkohona.com/API. Di sini ini adalah API gratis. Jika teman-teman ingin menggunakannya ke depannya, di sini adalah API gratis untuk mengetahui perkembangan Kohona baik di dunia ataupun di Indonesia. Oke, yang terakhir adalah data response. Di sini saya menggunakan data response untuk mengambil respons dari web service lokal yang kami buat, yaitu mengambil respons dari file PHP-nya. Dapat kita lihat di sini. Ini adalah bentuk responsnya yaitu kode, pesan, dan berita. Sama seperti untuk account, jika kita melihat ambil account, maka bentuk responsnya adalah kode, pesan, dan account. Sama seperti ini, kode, pesan, dan account. Begitu juga untuk berita respons, dia kode, pesan, dan berita. Nah, untuk kebetulan untuk yang API online tidak menyediakan respons apa-apa selain yang tertera di sini, maka kami tidak membuat respons untuk API yang online. Kami hanya membuat respons untuk API yang lokal. Nah, sebelum itu tadi ada yang terlewat di menu di demo aplikasi, yaitu tahap register.
Nah, di sini kita membutuhkan 3 parameter, yaitu nama, semisal atasnya. Misalnya emailnya kemudian gmail.com, dan passwordnya cukup 123 saja. Nah, ketika register sukses, maka akan memunculkan notifikasi sukses register. Kemudian ketika kita ke menu admin atau login dengan role admin, dan pada menu daftar akun nantinya kita sudah melihat akun yang telah terdaftar di database-nya. Kalau ini kita refresh dulu. Tunggu. Ya, ini telah terdaftar di sini. ht@gmail.com. Ini adalah akun yang baru saja kita buat. Sepertinya sekian untuk demo aplikasi dari proyek kami. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.